Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi peluang untuk pemula yang mudah untuk menghasilkan dolar. Jadi ada beberapa ya. Yang pertama, teman-teman tentunya sudah tahu stok dari Adobe atau Adobe Stock ya. Ini situsnya stock.adobe.com. Nah, teman-teman bisa mencoba situs ini untuk berjualan karya masing-masing. Bisa ilustrasi, bisa foto, bisa vektor, audio, template, 3D, dan lain-lain. Untuk mendaftarnya sendiri, teman-teman butuh masuk di bagian sign in di bagian sini dan tunggu sebentar. Nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Langsung aja create an account di bagian sini, teman-teman. Dan tinggal kita isi sesuai kolom dari keterangan masing-masing ya. Kayak di bagian sini nih email, kemudian nama pertama, nama kedua, kemudian password, tanggal lahir, kemudian tempat kita tinggal, negara maksudnya, kemudian dicentang dan pilih create account di bagian sini. Tapi karena saya sudah punya account di Adobe, jadi ya di sini saya tidak mendaftar ulang ya. Jadi saya langsung bahas aja. Kemudian yang kedua adalah e-stock ya, e-stock foto bisa dilihat di bagian sini. Untuk situsnya sendiri istockfoto.com di bagian sini bisa dilihat teman-teman untuk situsnya. Untuk daftarnya juga sama, langsung di bagian samping kanan sini join. Kalau tadi sign in kemudian create account, di sini join ya. Jadi di sini kita bisa menjual foto kita, tapi foto yang bagus ya, tidak asal hanya jepret-jepret biasa gitu. Jadi kita harus punya ilmu fotografi lah, yang memiliki nilai-nilai tambah untuk foto itu agar bisa laku di market ini. Tidak hanya foto aja sih, kita juga bisa menjual footage atau video pendek yang memiliki nilai jual gitulah. Kayak biasanya dijadikan background buat display-display TV atau lain sebagainya. Yang jelas footage yang menarik gitulah. Entah itu binatang kecil-kecil yang kita record dengan zoom yang cukup dekat dan lain sebagainya. Kemudian ilustrasi juga bisa dijual di sini. Jadi potensinya itu banyak banget teman-teman. Untuk trending search-nya sendiri ini finance, kemudian smile, birthday, kemudian credit card, kemudian back to school, dan coffee. Ini untuk trending search di stock foto untuk saat ini, saat saya buat video ini ya, karena trending itu sifatnya berubah-ubah teman-teman. Kalau untuk populer itu ada template, kemudian icon set, kemudian background, kemudian holiday illustration, terus landscape illustrations, kemudian animal illustration. Jadi ilustrasi yang dari foto-foto binatang yang dikonversi menjadi vektor, yang langsung masuk kategori ilustrasi gitulah. Itu juga potensinya bagus teman-teman. Bisa dijual di stok foto ini, kemudian di Adobe Stock tadi, bisa juga dijual di Freepik untuk ilustrasi-ilustrasi dari foto real yang diubah menjadi atau dikonversi menjadi vektor. Kemudian di Fabrika juga bisa kita jual teman-teman. Jadi potensinya itu cukup luas ya untuk ilustrasi. Di Fabrika sendiri karya saya nggak sampai 15 teman-teman, dan hasilnya juga sudah lumayan 33,81 US dollar. Ini pendapatan bersih ya. Sementara untuk pembayaran sendiri sebagian besar untuk microstock itu menggunakan PayPal teman-teman. Kadang ada juga yang menyediakan transfer bank langsung, akan tetapi enakan di PayPal teman-teman karena uang yang masuk itu masih dalam kurs dolar ya. Jadi tidak berubah menjadi rupiah langsung. Kita bisa mencairkannya itu bertahap sesuai dengan kebutuhan kita. Misal 200 dolar dulu, kemudian bulan besoknya 300 dolar, dan bulan besok lagi ya mungkin berapa. Yang jelas bisa kita atur untuk pencairannya. Namun apabila teman-teman pengen menghasilkan dolar dengan cukup cepat, rekomendasi saya memang ada di Freepik ini ya, karena kita bisa menjual banner, kemudian ilustrasi, kemudian banyak banget lah kategori-kategori yang ada di Freepik ini. Jadi kita itu bisa memanfaatkan laptop kita atau skill kita untuk berkarya, kemudian kita jual di Freepik sesuai dengan skill dan kemampuan masing-masing. Hasilnya itu akan terus menerus teman-teman. Memang per downloadnya kalau Freepik itu nggak sebesar Creative Market ya. Akan tetapi untuk kecepatan earning yang akan kita dapat, misal kita punya 50 karya aja, di Freepik ini cukup tergolong kenceng teman-teman. Misal kalau yang berbayar itu ada icon kayak gini, kayak mahkota gitu ya. Jadi coba saya buka ini, tunggu sebentar, masih loading.
Nah, ini bisa dilihat teman-teman, dan untuk Freepik sendiri potensinya itu benar-benar luar biasa banget, bagus banget untuk kedepannya, karena pihak Freepik sendiri itu bekerja sama dengan Fiverr, sehingga kita sendiri dengan jualan karya aja sudah bisa menghasilkan. Dan dari misal kita punya 100 karya ya di Freepik ini, dan setiap harinya itu traffic yang kita dapatkan misal 500 lah. Dari 500 misal kita punya 3 buyer di Freepik ini dan pengen di custom, itu langsung bisa di Fiverr. Ada linknya di bagian sini ya teman-teman, find a freelance on Fiverr. Jadi kita itu bisa mendapatkan earning atau income tambahan melalui Fiverr. Dari jualan karya aja kita bisa menghasilkan dolar banyak, tapi dari custom atau request buyer yang ada di Freepik kita juga bisa menghasilkan dolar juga teman-teman. Jadi microstock di Freepik ini itu tidak sekedar jualan karya aja, tapi bisa dimanfaatkan trafficnya untuk mendapatkan klien yang bisa bekerja sama dengan kita melalui Fiverr teman-teman. Jadi enak banget ya. Dan salah satu yang saya favoritkan untuk microstock adalah Dreamstime. Untuk situsnya sendiri ini bisa dilihat teman-teman, dreamstime.com. Dan kalau saya pribadi memang spesialisnya ada di bagian vektor atau ilustrasi ya, clip art gitulah. Namun intinya secara garis besar sesuai dengan skill masing-masing ya teman-teman. Kalau saya pribadi kebetulan aja suka di ilustrasi, vektor, grafik, clip art, dan lain sebagainya. Ya intinya di vektor-vektor gitulah. Jadi misal logo, kemudian icon, kemudian template-template, ya memang kadang juga flyer juga sih. Akan tetapi saya lebih condong itu di vektor yang sifatnya itu ya memang bukan raster, untuk penggunaan apabila di zoom dengan jarak yang dekat itu nggak pecah. Itu salah satu yang saya sukai sehingga bisa digunakan ulang untuk penggunaan ya mungkin set icon dan lain sebagainya itu bisa dijadikan satu teman-teman. Kalau raster mungkin flyer dan template web dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu untuk pembuatannya ukurannya fix. Jadi saya lebih suka digunakan untuk kerja freelance kalau yang model kayak gitu teman-teman. Tapi ini pendapat saya pribadi ya, mungkin teman-teman bisa beda pendapat juga. Ini secara pengalaman saya pribadi juga. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang beda dengan saya sehingga ya bisa berbeda untuk kesukaannya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Ini adalah 5 microstock yang paling mudah untuk pemula. Jadi ada Creative Fabrica, kemudian ada Freepik. Tapi kalau Freepik ini agak susah gitu ya. Susah-susah gampang gitulah. Karena di awal kita butuh untuk upload setidaknya 20-an teman-teman. 20 karya apabila sudah di-approve. Nah itu akan bisa kita lanjut lagi untuk mengupload yang lebih banyak. Kemudian untuk stock foto ini mudah juga untuk pemula. Kemudian untuk Adobe Stock, sebentar saya back dulu. Untuk Adobe Stock sendiri itu juga mudah teman-teman. Ini adalah tampilan awalnya. Kemudian Dreamstime juga mudah. Jadi ini adalah 5 situs microstock untuk pemula. Oh ya, hampir lupa ada juga Shutterstock teman-teman. Ini juga cukup mudah untuk pemula dan salah satu karya yang laku di Shutterstock ini adalah berjenis pattern yang modelnya itu kayak gini teman-teman. Bisa dilihat sampel atau tampilan pattern yang laku-laku di Shutterstock ini. Memang bisa kita konversi dari bentuk foto yang kita jadikan ilustrasi kayak gini, kemudian kita tambal-tambal atau kita rangkap-rangkap sehingga membentuk seperti pattern dan kita jual di kategori pattern dan itu laku teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kedepannya akan saya bahas lebih dalam lagi masalah microstock ini karena potensinya juga cukup bagus ya kedepannya karena bisa dijadikan investasi jangka panjang. Jadi kerjanya itu sekali, tapi hasilnya itu bisa terus-menerus. Akan tetapi memang kita dituntut untuk terus berkarya, teman-teman, untuk menghadirkan karya-karya baru yang fresh, sehingga buyer bisa membeli karya kita di akun kita yang sudah kita upload karya kita itu tadi. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.